Di balik cermin nenek, pukul 2,40 dini hari. Di dalam kamar yang hanya diterangi cahaya layar televisi, Rian mengucek matanya yang pedih. Jari-jarinya masih lincah menari di atas stick game, fokus penuh pada karakter yang sedang menyusuri hutan berkabut dalam permainan. Musik latarnya menimbulkan kesan mencekam, membuat bulu kuduknya merinding. Sudah 3 hari orang tuanya liburan ke Bali, dan itu artinya dia bisa bermain game sepuasnya tanpa diganggu. Terakhir, habis ini tidur, gumamnya. Kalimat itu sudah dia ulangi 4 kali sejak tengah malam. Rumah 2 lantai di pinggir kota itu benar-benar sunyi. Hanya ada suara kipas AC dan efek suara dari game. Rian sudah tinggal di rumah itu 5 tahun. Sejak kakaknya, Risa, meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, rumah itu terasa semakin dingin. Orang tuanya jarang di rumah, sering bepergian dengan berbagai alasan. Malam ini, hanya ada dia sendiri. Tiba-tiba beruk, suara keras dari bawah, seperti pintu lemari dapur yang dibanting. Rian terdiam. Jari-jarinya membeku di atas stik. Jantungnya berdetak kencang. "Apa tuh?" bisiknya. Dia lepas headset dan menajamkan telinga. Sunyi. Hanya suara napasnya sendiri. "Mungkin rumah tua ini bunyinya aneh aja," katanya. Mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan tidak nyaman menyergap. Seperti sedang diawasi. Bulu tengkuknya meremang. 5 menit kemudian, saat dia mulai fokus lagi pada game klik, suara TV dari ruang tamu di bawah menyala sendiri. Suaranya jelas, saluran belanja tengah malam. "Mustahil," bisik Rian. Dia yakin sudah mematikan semua elektronik sebelum tidur. Dan dia sendirian malam ini. Dengan hati-hati, dia pause game, lalu melangkah ke pintu kamarnya, menempelkan telinga. Masih terdengar suara TV, padahal tidak ada siapa-siapa. Dia ambil ponsel, nyalakan senter, dan perlahan menuruni tangga. Setiap anak tangga berbunyi pelan, membuat suasana makin mencekam. Tapi saat sampai di belokan tangga, suara TV tiba-tiba mati. Rumah kembali sunyi total. "Siapa di sana?" Suara Rian terdengar goyah. Tidak ada jawaban. Di ruang tamu, TV mati. Remote-nya rapi di atas meja, persis seperti yang dia taruh tadi. Bagian belakang TV pun dingin, seperti tidak pernah dinyalakan. "Capek kali gue halusinasi," katanya sambil menghela napas. Dia putuskan pergi ke dapur ambil air. Semuanya tampak normal. Sampai. Rian. Suara itu membuat darahnya membeku. Suara perempuan, pelan, familiar, dari lantai atas. Suara kakaknya, Risa. Padahal, Risa sudah meninggal 2 tahun lalu. Dia sendiri yang lihat peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Botol air di tangannya jatuh. Air tumpah, membasahi kakinya. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Jantungnya seperti mau meledak. "Rian, ke kamar kakak ya." Suara itu lembut. Seperti nyanyian pengantar tidur. Kamar Risa ada di ujung lorong lantai 2. Sejak kepergiannya, kamar itu tidak pernah dibuka. Seperti jadi zona terlarang di rumah mereka. Akal sehatnya bilang harus lari. Hubungi orang tua, atau polisi. Tapi entah kenapa, kakinya justru melangkah naik. Setiap tapak di tangga mengeluarkan bunyi mengerang, seolah memperingatkan dia untuk mundur. Lorong lantai 2 lebih dingin. Napasnya membentuk embun di udara. Dia berdiri di depan pintu kamar Risa. Gagang pintunya berdebu. Rian ragu. Tangannya menggantung di udara. "Kak, Risa?" Tak ada jawaban. Tapi dari bawah pintu, tampak ada cahaya remang, seperti nyala lilin. Dengan jantung berdebar, dia genggam gagang pintu. Dingin sedingin es, dia dorong pelan. Gelap. Tak ada cahaya. Tak ada siapa-siapa. Sinar bulan menyusup dari celah tirai, menyorot tempat tidur yang tertutup kain. Segalanya tampak persis seperti terakhir kali dia masuk ke ruangan itu. Rian berbalik, siap menutup pintu. Tapi matanya menangkap sebuah kotak kecil berkarat yang setengah tersembunyi di bawah ranjang. Dia jongkok, senter diarahkan. Sebuah kotak besi tua. Pasti tidak ada waktu dia terakhir membersihkan kamar ini. Saat jemarinya menyentuh kotak, tap, 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 langkah kaki. Cepat, dari lorong, mendekat ke pintu. Rian cepat-cepat menoleh. Senter diarahkan. Kosong, tapi langkah kaki terus terdengar. Semakin dekat, sampai berhenti tepat di ambang pintu.
Rian bisa merasakan kehadirannya. Sesuatu berdiri di sana, memandangi dia. Dengan panik, dia peluk kotak itu dan lari ke kamarnya. "Rian, tolong aku." Suara itu mengikutinya. Dia masuk kamar, kunci pintu, dan meringkuk di atas ranjang, memeluk kotak besi itu. Ponsel menunjukkan pukul 3,17. Orang tuanya baru pulang 3 hari lagi. Di luar, bulan merah menggantung tinggi di langit. Sinarnya memantul aneh di permukaan kotak yang berkarat. Rian menatap kotak itu. Penuh goresan aneh. Seperti dicakar benda tajam. "Rian, tolong aku." Suara kakaknya masih terngiang. Dengan tangan gemetar, dia buka kotak itu. Bunyi logam berdecit tajam saat dibuka. Di dalamnya sebuah buku harian berwarna merah muda dengan gambar kelinci di sampulnya. Hadiah ulang tahun Rian untuk Risa saat usianya 16. Di bawahnya, secari kertas terlipat, dan satu botol kaca kecil berisi cairan merah kering seperti darah. Rian buka kertas itu dulu. Tulisan tangan Risa, tapi berantakan, seperti ditulis dalam ketakutan. "Dia datang. Lily bukan imajinasi. Dia selalu di sini sejak aku mulai menulis buku ini. Rian, kalau kamu temukan ini lari. Jangan percaya pantulan di cermin." Tulisan terpotong. Akhir kalimat digores oleh noda merah tua. Rian menyentuhnya darah. Perutnya mual. Tapi dia buka buku harian itu. 1 September. Cerah. "Hari ini aku bertemu teman baru. Namanya Lily. Dia duduk di belakang kelas dekat jendela. Kulitnya putih pucat, dan hanya aku yang bisa melihatnya. Bahkan guru pun tidak memanggil namanya saat absen." Rian membalik halaman demi halaman. Tulisan Risa semakin kacau. Isinya makin mengerikan. 15 Oktober, mendung. "Lily ikut aku pulang hari ini. Di pantulan cermin, aku bisa lihat dia berdiri di belakangku. Tapi saat ku toleh dia menghilang. Dia ingin jadi sahabatku, selamanya." 3 November, hujan. "Lily marah aku berteman dengan orang lain. Tadi sore saat Mita main ke rumah, gelasku tiba-tiba jatuh dari tangan Mita. Air panas menyiram kakinya. Aku yakin Lily berdiri di pojok kamar. Tersenyum. Rian berkeringat dingin. Halaman berikutnya semakin kacau. Banyak bekas air mata. Beberapa sobek. 24 Desember. Salju. Lily makin rakus. Makanan yang dimasak ibu berubah bentuk di mataku. Daging itu menggeliat. Aku muntah tengah malam. Tapi aku lihat Lily menjilat muntahanku. Di halaman terakhir tanggal sehari sebelum Risa meninggal. 17 Februari. Dia buka wajahnya. Itu bukan wajah manusia. Dia tak mau lagi hanya jadi teman. "Malam ini aku harus kabur. Harus kasih tahu Rian. Tapi kalau aku gagal cari cermin nenek. Itu satu-satunya cara." Halaman terakhir robek. Bekas cakaran 5 jari yang dalam. Bukan dari pulpen, bukan pisau, tapi seperti kuku tajam dan ganas. Tok, tok, tok. 3 ketukan terdengar dari arah pintu kamar Rian. Cerita belum berakhir.